Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini agak sedikit berbeda dari yang biasanya ya. Kelihatan ya, karena yang akan kita undang narasumber kali ini itu adalah seorang seniman yang akan kita ajak untuk ngobrol. Kalau Ikhwanul Akhwat masih ingat, beberapa video yang lalu kita sempat mengundang Bang Budi ya, yang bercerita tentang perjalanan hidupnya. Nah, kali ini kita undang lagi beliau untuk hadir di sini untuk bersama kita ngobrol, karena saya lihat Bang Budi ini ternyata sudah aktif di sosial media, terutama YouTube ya. Beliau membuat sebuah channel YouTube bernama Budiono DZB, yang itu isinya tentang kaligrafi, lafaz, bahkan ayat Al-Quran. Apa esensi dari kaligrafi tersebut, atau mungkin ada makna substansial di balik kaligrafi tersebut? Nah, untuk itu kita langsung saja ngobrol bersama Bang Budi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di video setelah beberapa video ya, video yang lalu. Lumayan mendapat respon video Bang Budi kemarin ya kan, perjalanan hidupnya. Dan seperti janji di video kemarin, bersedia untuk diundang lagi, namun dalam pembahasan yang berbeda. Kalau kemarin kita bahas tentang perjalanan hidup Bang Budi ya, sampai menemukan kesadaran untuk lebih mendalami agama. Kali ini kita ambil sisi lain dari Bang Budi, yang ternyata adalah seorang YouTuber yang isi kontennya itu adalah kaligrafi, bener Bang ya? Iya, Kaligrafi. Yang itu juga saya lihat sudah mendapat tontonan yang lumayan banyak, artinya direspon dengan baik oleh penonton-penonton di YouTube gitu. Nah, kita tanya-tanya nih Bang Budi. Kira-kira udah berapa lama channelnya Bang? ya saya buat itu sekitar tahun 2018 akhir ya. 2018 akhir. Kalau melanjuti cerita kemarin, di saat saya mulai sadar, kemudian saya berpikir kemarin itu apa sih yang mau saya buat, gitu kan? Mau dakwah, kita tak memiliki retorika yang bagus. Kemudian Masih pada belajar saat itu ya. kan masih belajar, Iya, kita mau benar. dakwah apa gitu Iya. kan. Akhirnya ya punyalah sedikit potensi bisa menggambar. Akhirnya saya ya dakwah lewat menggambar itu. Oh, dakwah melalui kaligrafi itu ya? Iya. Oh, gitu. Karena beberapa yang Hakim lihat itu membuat lafaz Allah sampai beberapa kali itu ya. Muhammad kan gitu. Ya, Benar-benar. benar. Kira-kira ada makna khusus nggak dari apa ya? Mungkin yang mendasari untuk pada saat itu, oh pengen gambar Allah nih, kira-kira gitu. Nah, inilah satu di antara yang banyak tidak diketahui oleh penonton barangkali ya, yang nonton video saya itu. Satu hal, lafaz-lafaz yang saya gambarkan itu sebenarnya bukan secara tiba-tiba atau saya suka-suka gambarnya. Dikaitkan Allah gitu, misalkan Muhammad gitu, atau Subhanallah. Tapi sebenarnya hasil karya yang saya buat itu lebih kepada hasil hasil akuisisi batiniah saya ketika belajar sebenarnya. Oh gitu, jadi tertuang melalui kaligrafi itu? Iya benar. Jadi saat saya belajar atau diskusi dengan beberapa kawan di Quran itu, maka kadang-kadang muncul ya secara batiniah kita itu tentang kalimat-kalimat, bisa muncul Subhanallah, kekaguman kita kepada Allah, bisa muncul Allah beberapa kali. Iya, benar. Nah, kemudian saya tuangkan lewat seni gitu. Walaupun kita tahu bahwa yang saya tulis itu, yang saya gambar itu nggak seperti itu. Allah masih tahu. Benar. Itu kan hanya tuangan seni saya lah dalam bentuk gambar. Ekspresi ya. Ekspresi saya dalam bentuk gambar tadi. Nah, itu satu hal yang banyak orang nggak tahu sebenarnya. Ini hanya Hakim aja yang nanya gitu. Iya benar. Karena kan juga penasaran, biasanya seseorang itu meluapkan atau membuat sebuah karya itu pasti ada apa ya? Ada rasa yang mendasari gitu. Contoh kalau lagi buat lagu gitu kan, itu tercipta sebuah lagu pasti ada perjalanannya kan gitu. Ada mungkin sesuatu dia lagi galau, nah dia buat lagu. Berarti nggak jauh beda dengan kaligrafi nih Bang ya. Apa yang dirasa tentang mungkin sebuah pemahaman setelah ngaji tadi ya, terus tertuang melalui kaligrafi itu, benar berarti ya? Oh gitu.
Tapi ada hal lagi yang perlu saya pesan, ya. Hmm? Pesan kalau ini bisa bermanfaat buat yang lain gitu. Terkadang kita kan takjub, terkesima Hmm. dengan hasil karya ya, hasil Iya. karya orang lain gitu ya. Akhirnya kita mentok, tertuju pada hasil karyanya gitu, Iya, benar. tanpa mau tahu siapa di balik itu semua, kan gitu kan. Oh, fokus pada hasilnya ya. Bukan saya mau ke sayanya Iya, benar. maksudnya. Begitu juga ketika kita contohkan, ketika kita hidup di dunia Hmm? ini, kita kan kadang-kadang melihat keindahan itu kadang-kadang ya apa ya, tertegun gitu, Iya. misalkan lihat bunga yang Iya, cantik gitu, ya udah melulu di bunganya itu saja gitu, mentok di situ ya. mentok di situ gitu. Padahal kalau kita mau sedikit agak jauh Hmm? secara substansi ini, Iya. kenapa nggak langsung takjub kita kepada sang pembuat bunga tersebut atau sang pencipta bunganya? Oh, Jadi ngarahnya kan pasti kepada satu titik kan, benar-benar ke lebih Allah dalam kan. dia ya, benar-benar. Nah, disitulah kadang-kadang yang luput dari kita itu Iya, iya. lebih takjub kepada hasil karya. Benar. Ya baik karya Allah di bumi ini, bahkan kadang-kadang lebih takjub kepada karya-karya manusia gitu. Benar. Termasuk kaligrafi saya tadi Iya, itu, iya, orang iya, lebih iya. takjub ke hasilnya gitu. Padahal yang menggerakkan abang sebagai pembuat kaligrafi itu Allah ya Ya kan? Allah lah ya, kalau saya kan hanya Oh, memiliki sedikit kemampuan, iya, iya, benar-benar. pengetahuan atau keahlian dalam membuat gambar gitu. Kalau dibandingkan Allah kan nggak ada apa-apanya ini sebenarnya. Iya, benar-benar. Hanya sekelumit kita tahu gitu. Iya, Nah, saya mau pesan itu. iya, iya, iya. Ini kan dulunya saya juga masih apa ya, dalam tahap belajar dulu, belum sampai juga ke arah sana. Nah, saat saya ketemukan satu ayat ya di Oh, Quran itu, ada ayat Quran ya? ada. Justru itu yang menyadarkan saya sebenarnya. Dulunya saya Oh, terjebak juga dengan keindahan-keindahan yang dengan sifatnya, objeknya gitu iya. ya? Hmm. Kalau nggak salah saya itu di Ali Imran ya. Ali Ali Imran Imran? itu surat 3 ayat 14. Coba Ali kita, Imran ayat 14. coba kita cek ya. Tolong Qurannya. Ya, terima kasih. Ali Imran ayat 14 ya. 14. Ya, bacakan ya. Iya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Udah bang? Betul itu ya. Iya. Nah, kalau kita perhatikan ayat itu di frasa pertama itu kan ada zuyina linnas hubbus syahwa, ya. Telah dihiasi kan, Ilmadi, telah dihiasi apa? Pandangan siapa? Linnas. Hubu apa artinya? Cinta, kesukaan, ya, hobi, benar. Kepada apa? Syahwat. Apa yang Hakim pahami tentang syahwat? Kalau yang paham ini negatif nih bang. Negatif syahwat itu. Syahwat pada umumnya, iya benar, gitu, lebih ke arah sana. Gitu ya? Benar, lebih ke arah sana. Sebenarnya kata syahwat itu sendiri maknanya nggak seperti itu. Oh. Syahwat itu kan bisa juga diartikan apa ya? Keinginan memiliki sebenarnya. Jadi, keinginan memiliki. Saat kita telah dihiasi satu pandangan tentang apa? Kesukaan, kepada keindahan, maka sebenarnya syahwat itu lebih tepat dimaknai dengan keindahan, estetika ya bentuknya. Kalau kita balik tadi kepada kaligrafi itu, orang kan sering ketika melihat sebuah keindahan ingin memiliki. Oh, muncul rasa ingin memiliki tadi. Makanya kalimat berikutnya di ayat ini kan lebih dianalogikan Allah ya, kemana? Kesukaan ingin memiliki itu, kesenangan ingin memiliki itu. Iya. Dengan keindahan apa aja? Contoh,
Minan Minan nisa. nisa. Iya, iya, Nah, bener. Gimana lah kalau kita laki-laki hari ini, Kim? Kalau lihat nisa Cantik ya. gitu cantik, Ngerasa indah, memiliki. Oh. kan muncul ya Iya, benar, rasa benar, memiliki gitu kan. Kemudian berikutnya anak-anak, Anak-anak, iya bener. harta yang banyak kan gitu Iya, kan. harta yang banyak. Dalam bentuk perak, Emas. emas dan seterusnya Iya, lah. iya. Bahkan kuda-kuda pilihan di sana kan. Mm-mm. Nah, salahkah itu? Sebenarnya nggak ada yang salah. Mm-mm. Karena itu memang kan kita diciptakan, memang kita suka dengan hal-hal seperti Iya, itu. fitrahnya berarti. Fitrahnya kita suka Oh. memang. Pingin memiliki, Iya, iya. iya gitu. Tapi ingat, apa kata Allah di lafaz berikutnya? Zalika mataun hayatid dunya. hayatud dunia. Yang demikian itu tadi, Mm-mm. yang kesemua itu tadi, keindahan-keindahan itu tadi, itu adalah mataun. Apa mataun itu? Kesenangan. Kesenangan dunia. Iya. Kesenangan kehidupan di dunia. Kan gitu tuh. Mm-mm. Jadi, kalaupun tadi kaligrafi dengan keindahan, bunga indah, perempuan, kita lihat wanita-wanita betapa cantiknya gitu kan. Ya itu keindahan di dunia saja gitu. Mm-mm. Jadi Allah itu ciptakan kita supaya nggak muram, kan gitu kan. Iya, benar. Supaya ya ceria lah kita. Dibekali juga, diciptakan juga hal-hal yang memancarkan keindahan. Iya. Dan kita punya potensi pingin memiliki itu. Berarti sesuatu yang apa namanya menimbulkan keindahan. Contohnya ini yang dipakai nih Bang. Wah. Ya kan? Ini karena yang didatangkan ini seniman, jadi khusus nih makanya pakai gini-gini. Biar ada estetikanya gitu ya, bener ya? Emang nggak tahu saya. Kenapa munculnya tiba-tiba saya pakai gini-gini. Aduh. Estetika, artinya keindahan tadi gitu kan. Memang secara otomatis lah kalau apalagi yang berkaitan tentang hobi tadi kan, kan dikatakan juga hobi ya. Iya. Ketika hobi kita lihat muncul kesenangan, itu udah otomatis pasti pengen ini. Kan gitu. Misalnya contoh hari ini Hakim lah hobi main musik gitu kan. Iya. Gitu lihat gitar atau drum misalnya itu langsung pengen ini. Nah gitu, langsung terlintas tek pengen. Oh, itulah berarti yang tadi dikatakan zuyinalina subuh sawah bener Bang. Iya. Oh. Ya, ya. Tapi jangan lupa kan tadi zalikal mataun hayat. Iya, bener. Itu cuma kesenangan dunia. Itu hanya kesenangan dunia Iya, aja gitu. Bener. Yang terpenting sebenarnya di prasa akhir ayat itu. Apa kata Allah di sana? Wallahu indahu husnul maaf. Apa itu? Gimana maksud Allah itu? Ini di sini yang mungkin ya, maksudnya itu Allah mengingatkan bahwa walaupun yang tadi indah, kalian rasa pengen memiliki yang disebutkan tadi, tapi tempat kalian kembali itu ke Allah, gitu. Kira-kira gitu, Bang. Berarti cerita mati nih. Iya, kayaknya gitu. Itu bakal kalian tinggalkan ini, kalian bakal balik sama aku, kira-kira gitu, Bang. Gitu ya. Padahal kita masih di dunia ini. Iya, benar-benar. Kita menikmati takjub dengan hasil karya Allah di bumi ini, bahkan hasil karya manusia. Ini belum cerita mati. Oh. Itu yang saya katakan tadi, kita jangan terjebak dengan keindahan benda. Baik itu tadi perempuan, hasil karya, dan seterusnya tadi contoh-contoh tadi kan gitu kan. Tapi teliti lebih jauh lagi. Coba telusuri jauh lagi. Bahwa keindahan benda yang tadi itu juga ciptaan manusia. Jadi kita secara substansi dapet apanya. Substansi kita itu dapet arahnya ke Allah gitu. Oh, berarti kembalinya tadi yang katakan wallahu indahu husnul ma'ab itu ini indah nih. Kembalinya ke Allah. Iya, gitu ya. Jangan lupa bahwa itu hasil karya Allah. Oh, gitu. Nah, kalau secara tak langsung sebenarnya kalau kita sering-sering seperti itu nih, ketika melihat sesuatu lah yang indah, gitu, kita udahlah indah itu kita nggak bisa pungkiri. Bener. Tapi jauh lagi telusuri. Loh, ini ciptaan Allah. Nah, tanpa sadar kita sebenarnya sedang melatih ya batinia, apa bahasanya, sensitivitas kita lah. Ke Allah sebenarnya untuk senantiasa kan sering dengar istilah-istilah zikrullah, zikir ke Allah. Nah, secara tidak langsung kan kita sedang belajar itu. Jadi melihat perempuan cantik, subhanallah muncul. Enggak ke manusianya itu lagi, enggak ke perempuannya itu lagi, tapi ke Allah. Maha besar Allah, subhanallah.
kan gitu kan. Lihat anak bayi, lihat harta benda. Jadi ke Allah linkingnya langsung. Oh iya gitu. iya benar-benar. Jadi kita nggak terjebak lagi sifat-sifat kebendaan tadi. Oh iya nggak Itu mentok maksud di situ Allah itu. terus malah muncul obsesi pengen punya kali, Allahnya lupa Ya jadinya. itu tadi. Oh, Nah, itu iya. yang saya katakan tadi, jangan sempat seperti itu Iya kita. iya. Nah, berdasarkan ayat ini dulu saya akhirnya ya coba-coba, ya nggak saya pungkiri hari ini kadang-kadang kita juga terjebak ya melihat sesuatu keindahan, tapi dengan ingat-ingat ayat ini ya udah saya balikkan lagi, terus lagi ini siapa sih penciptanya. Kalau toh hari ini juga manusia juga Allah juga yang nyiptakan. Iya benar. Nah gitu dia. Oke. Alhamdulillah dapat poinnya di ayat ini. Di Ali Imran ayat ke-14. Ini pemahaman baru, ilmu baru dari ini disampaikan oleh Bang Budi. Alhamdulillah. Ternyata Islam juga membahas tentang keindahan. Wah, gitu Bang ya. Jadi lebih jauh tadi sudah dijelaskan oleh Bang Budi yang semoga kita bisa ambil ilmunya untuk kita terapkan bahwa segala sesuatu yang indah itu kita harus kembalinya ke Allah. Bahwa Allah nih yang ciptakan. Nah, gitu kira-kira Bang ya. Baik, seperti biasa di akhir video kita masuk ke sesi pesan yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Jadi kepada Bang Budi persilahkan. Sahabat-sahabat sekalian, silakan kita suka, kita takjub, menikmati keindahan hasil karya seseorang. Bahkan bisa jadi hasil karya Allah di muka bumi ini. Namun jangan berhenti dan takjub pada benda hasil karya manusia tersebut. Tapi telusuri lebih jauh bahwa keindahan itu diciptakan oleh Allah. Lantas bagaimana dengan keindahan atau hasil karya yang diciptakan oleh manusia? Seyogyanya kita analisa lebih jauh lagi bahwa manusia itu juga diciptakan oleh Allah. Dengan demikian sebenarnya kita tanpa sadar sedang belajar mengasah batiniah kita untuk zikrullah. Mungkin itu saja pesan dari saya. Alhamdulillah itu tadi obrolan kita dengan Bang Budi ya, si pembuat kaligrafi Islami yang juga seorang YouTuber dengan viewer yang cukup tinggi hari ini. Juga kita tadi berbagi ayat Al-Quran, itu ada di Ali Imran ayat 14 ya Bang ya. Yeah. Di ayat 14, di mana secara ringkas di situ disebutkan bahwa kita telah dianugerahi keindahan gitu ya. Secara otomatis kita ketika melihat sesuatu yang indah, kita timbul rasa ingin memiliki. Namun, jangan hanya kagum kepada suatu keindahannya saja, tapi juga harus ingat bahwa siapa yang menciptakan keindahan itu. Tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah. Selesai video kita kali ini, jangan lupa follow kita juga di sosial media kita berikut ini, supaya kami tetap semangat untuk menyebarkan informasi, menyebarkan ilmu yang bersumber dari kitabullah. Binasri minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.